Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk mata kuliah masih dalam mata kuliah Sistem Badan Hukum, melanjutkan dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama saya sudah membahas mengenai kenapa kok subjek hukum itu juga terdiri dari manusia dan badan hukum. Kemudian pertemuan kedua saya sudah membahas mengenai badan hukum yang berbentuk perbankan, PT Bank. Nah, saat ini saya akan membahas badan hukum juga yang berbentuk BUMDes atau BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas atau PT BUMDes. Oke, nanti selanjutnya saudara bisa lihat secara utuh, secara lengkap dalam slide saya, dan saya akan mempresentasikan tentang PT BUMDes. Selanjutnya masih dalam PT BUMDes, saya akan menjelaskan mengenai selain Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, juga ada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang bagaimana juklak atau peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desa di pasal 132 sampai 132 sampai 142 yang mengatur tentang pendirian dan organisasi dari pengelolaan BUMDes, kemudian sumber dari modal dan kekayaan desa, kemudian adanya AD/ART dari pendirian dan pelaksanaan BUMDes, kemudian pengembangan kegiatan usaha BUMDes, serta pendirian BUMDes bersama, bisa dinamakan BUMADes, Badan Usaha Bersama Masyarakat Usaha Desa, ya. Kemudian bagaimana agenda pokok dari pengembangan BUMDes menuju desa mandiri? Yang pertama, pengembangannya tentu berdasarkan penguatan kelembagaan, ya, dengan dasarnya peraturan-peraturan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dengan cara penguatan kapasitas atau kapasitas pengelolaan dari BUMDes, kemudian penguatan pasar sebagai tempat pemasaran dari hasil produksi yang dilakukan oleh kegiatan usaha BUMDes, serta keberlanjutan dari BUMDes untuk selanjutnya yang tidak hanya berhenti dalam 1 tahun atau 2 tahun, untuk sustainable dari BUMDes itu sendiri menjadi desa mandiri. Dari desa untuk Indonesia motonya, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka desa mendapatkan peluang besar, ya, untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, ya. Kemudian BUMDes sendiri dapat menjadi instrumen dan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal di tingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Nah, ini yang harus dijaga, makanya dikatakan dari desa untuk Indonesia. Nah, banyak sekali peluang-peluang dari kegiatan usaha desa yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, ya. Kemudian dari pengelolaan BUMDes tadi, ya, itu biasanya setelah didirikan Perdes itu bisa kerjasama antara BUMDes dengan BUMDes atau badan usaha yang lainnya, asalkan landasan BUMDes itu disertakan dengan landasan hukum, landasan kelembagaan, dan landasan filosofis, karena itu merupakan menjadi aturan pokok dari pendirian BUMDes atau kerjasama BUMDes, ya. Jadi dasar hukumnya tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, ya, 32 tahun 2004, kemudian adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, kemudian adanya peraturan pemerintah, adanya Permendagri, ya, dan adanya PP. Nah, sekarang kita bicara mengenai strategi pengembangan lembaga keuangan mikro, ya, tentunya berdasarkan pada keputusan bersama dari Mendagri, dari Menkyu, Menteri Koperasi dan UMKM, dan Gubernur BI, yang sekarang juga disertakan OJK, karena yang terkait dengan kalau ada unsur pemberian pinjaman dan pengelolaan keuangan itu biasanya nanti akan disertakan OJK juga selain Bank Indonesia, ya. Nah, kemudian logika dasar pembentukan dari BUMDes ini sebenarnya
desa itu atau BUMDes tadi yang sudah desa yang memiliki BUMDes akan menjadi lokomotif dari pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas dari desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan desa yang dibentuknya BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal akan mengutamakan prakarsa atau inisiasi dari pemerintah desa dan masyarakat desa, ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dengan prinsip base dan self help, ya. Artinya gotong royong, ya, gotong royong secara bersama. Nah, tujuannya tentunya tadi sudah saya jelaskan, meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Yang paling penting adalah memberikan pelayanan kebutuhan dari masyarakat desa. Kalau dalam hal nomor 2 ini tidak setuju dengan kalau sampai mungkin yang Maret, Indomaret, Alfamaret, ya, atau Chandramart itu masuk ke desa, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena dari awal izinnya Indomaret, Alfamaret, dan lain sebagainya itu hanya sampai tingkat kabupaten, tidak sampai ke desa. Tapi sekarang ya setiap desa punya Indomaret, punya Alfamaret. Nah, ini yang akhirnya masyarakat desa menjadi malas untuk mengembangkan perekonomian desa dengan cara mengelola hasil dari SDA dan yang dikelola oleh BUMDes, sehingga BUMDes ini nanti kalah maju, kalah berkembang dengan Alfamaret dan Indomaret yang sudah ada. Kenapa? Kalau dia tidak disuplai dan disupport oleh dana desa atau bantuan dari pihak ketiga, baik dari kabupaten maupun dari provinsi, yang sangat efektif untuk menjalankan kegiatan usaha dari masyarakat desa yang dikelola melalui BUMDes. Kemudian meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran di pedesaan. Nah, ini mengurangi pengangguran, ya. Jadi jangan sampai dengan adanya BUMDes tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Meningkatkan pendapat masyarakat desa, dan paling penting yang terakhir adalah mengurangi angka kemiskinan di desa yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya landasan dari kelembagaan saya sudah jelaskan juga tadi, melaksanakan program-program dari pembangunan desa, terutama pemberdayaan masyarakat desa. Nah, sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini yang juga sangat penting buat desa tersebut. Saya pernah melakukan penelitian di salah satu kabupaten yang potensinya sebenarnya cukup berkembang. Salah satunya saya ambil contoh Krui, ya. Krui itu sekarang ibu kota dari Pesisir Barat. Di Pesisir Barat itu salah satu potensi yang terbesar adalah potensi destinasi wisata. Akan tetapi destinasi wisata itu belum ada sentuhan-sentuhan teknologi yang bisa mengembangkan dari destinasi wisata di wilayah tersebut. Kenapa? Karena yang menjadi masalah di sana adalah aliran listrik. Aliran tenaga listrik itu belum maksimal di sana, ya. Karena saya sudah melakukan penelitian di sana selama 4-5 bulan, ternyata yang menjadi masalah adalah aliran listrik. Bagaimana aliran listrik harusnya dioptimalkan di sana, kemudian dikembangkanlah destinasi wisata sehingga bisa menjadi salah satu pendapatan asli dari pesisir barat, yaitu pengunjungan wisata, baik wisata domestik maupun wisata asing. Akan tetapi ini tidak atau belum terkelola dengan optimal, ya, belum dilakukan dengan optimal oleh pemerintah daerah tersebut, ya, karena ya mungkin itu tadi salah satunya yang saya lihat adalah tidak maksimalnya aliran listrik di dalam yang masuk ke kabupaten tersebut, ya. Untuk ngecas handphone aja dari malam sampai pagi itu tidak bisa penuh, ya. Nah, ini yang menjadi masalah atau kendala. Kemudian di dalam BUMDes juga, karena dia berbentuk badan hukum, harus dikembangkan prinsip good corporate governance, ya, pengelolaan perusahaan yang baik, ya, dengan konsep transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan
kewajaran. Nah, ini prinsip ini harus dikelola oleh BUMDes sebagai prinsip 4 prinsip GCG yang dikembangkan dalam pengelolaan BUMDes. Bagaimana prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, kemudian kemandirian, keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, kemudian adanya akuntabilitas, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ pengurus ya, sehingga pengelolaan perusahaan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian adanya pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap regulasi perundangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, serta fairness atau kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholders ya, yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pengelolaan kerjasama antara BUMDes dengan stakeholders ya.